Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengantar ekonomi makro Bapak Arif Nuraini MSy dan rekan-rekan dari prodi ekonomi syariah yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Kukuh Arif Prayogi selaku moderator dan Miratul Fitriah selaku pemateri akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penentuan Kegiatan Ekonomi. Langsung saja, waktu dan tempat untuk pemateri saya persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator di sini yaitu Mas Kuko. Di sini saya sebagai pemateri akan membahas mengenai penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes dan pendekatan masa kini. A. Pandangan ahli ekonomi klasik. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Hal tersebut berdasarkan pandangan Jean-Baptiste Say 1767 sampai 1832, yaitu supply creates its own demand. Artinya, pasokan menciptakan permintaannya sendiri. 1. Penentuan suku bunga. Menurut pandangan klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan tersebut berlangsung sampai jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Kurva suku bunga, tabungan, dan investasi. Suku bunga garis datar menunjukkan investasi dan tabungan. S menunjukkan tabungan, I menunjukkan investasi. Jika suku bunga naik, maka tabungan juga naik. S menunjukkan tabungan, E menunjukkan titik keseimbangan. Jika suku bunga turun, maka tabungan ikut turun. S sama dengan I. S yaitu tabungan, I yaitu investasi. 2. Fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Ekonomi klasik meyakini bahwa perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Kurva upah dan kesempatan kerja. Dalam perekonomian, D menunjukkan permintaan tenaga kerja, sementara S menunjukkan penawaran tenaga kerja. Upah. Jika upah tenaga kerja berada di titik W0, maka jumlah penawaran berada di titik N0.
Dan jika jumlah upah turun dari W0 ke W1, maka jumlah penawaran dari N0 menjadi N1. Perusahaan. Jika upah perusahaan berada di titik W0, maka tenaga kerja berada di titik L0. Dan jika upah turun dari W0 ke W1, maka tenaga kerja berada dari titik L0 ke L1. B. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang berada dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan antara Keynes dan klasik bersumber pada persoalan berikut. Pertama, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. 2. Sifat-sifat yang berkaitan antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Penentu tabungan dan investasi menurut Keynes. Penentu tabungan menurut Keynes besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung pada tinggi rendahnya suku bunga. Hal tersebut terutama tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga. Penentu investasi. Di samping suku bunga, faktor lain yang menentukan investasi adalah keadaan ekonomi masa kini, ramalan perkembangan masa depan, dan perkembangan teknologi. Perbedaan pandangan klasik dan Keynes mengenai penentu tabungan. Menurut pandangan klasik, fungsi tabungan klasik. Jika suku bunga naik dari R0 ke R1, maka jumlah tabungan dari S0 naik menjadi S1. Selanjutnya, fungsi tabungan Keynes. Menurut pandangan Keynes, jika tabungan S ke 1, maka pendapatan nasional dari YF ke Y0. Artinya, jika jumlah pendapatan nasional naik, maka tabungan naik. Dan jika jumlah pendapatan nasional turun, maka jumlah tabungan turun atau bisa berkurang. 3. Permintaan agregat. Analisis ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan membayar barang dan jasa yang diminta tersebut. Penentuan perbelanjaan agregat. 1. Konsumsi rumah tangga. 2. Investasi. 3. Pengeluaran pemerintah. 4. Ekspor di pasaran dunia. C. Perkembangan analisis makroekonomi sampai masa kini. Perkembangan analisis makroekonomi sesudah Keynesian adalah munculnya 4 pemikiran baru, yaitu 1. Monetaris, 2. Klasik baru atau rational expectation, 3. Supply side, 4. Neo-Keynesian. Terima kasih, sekian dari saya sebagai pemateri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Kuko. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.